Asal mula peci. Fashion dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tren mode yang bermakna gaya mutakhir dalam mode, seperti gaya potongan warna untuk periode tertentu dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Di Indonesia, tren mode ini banyak ragamnya, baik dari busana, potongan rambut, maupun aksesori. Salah satunya adalah peci yang sempat menjadi tren pemuda di eranya. Penutup kepala untuk laki-laki ini bahkan santer terdengar pada Kongres Pemuda kedua digunakan para pemuda sebagai penanda identitas Indonesia. Peci memiliki dua nama lain yang dikenal dengan kopiah atau songkok. Dalam karangan ilmiah Sejarah Penutup Kepala di Indonesia, sebuah studi kasus pergeseran makna tanda peci hitam yang ditulis Siti Firko Najiah. Peci kemungkinan besar diperkenalkan oleh penjajah Belanda dengan sebutan pece, yang berasal dari kata pet berarti topi dan c berarti kecil. Indonesia kerap menyebut C menjadi Ci, sehingga dikenal dengan kata peci hingga kini. Namun asal mula peci di Indonesia dalam jurnal Songkok Celeng, Self-Identity dan Nasionalisme Kaum Santri oleh Abdul Ghafur memiliki banyak kemungkinan. Pertama, diperkenalkan oleh pedagang-pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam tepatnya pada abad ke-8. Peci populer di masyarakat Melayu seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam, kemudian berkembang dan mewarnai masyarakat Melayu di abad ke-13. Pendapat lain, peci diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho, kasih muslim yang menjadi kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok saat ia berlayar ke Nusantara. P atau dalam bahasa Kapat berarti 8 dan Chi bermakna energi, sehingga peci bermakna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Kemudian pendapat lain juga mengatakan peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga yang membuat mahkota atau kuluk yang diperuntukkan khusus bagi Sultan Fatah. Kuluk yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci, hanya saja ukurannya lebih besar dari peci. Kemudian dalam jurnal Komunikasi Simbol, Peci dan Pancasila oleh Rama Kertamukti menyadur dari Sejarah Nasional Indonesia ketiga karangan Marawati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto. Peci telah dikenal di Giri, salah satu penyebaran Islam di Jawa. Ketika Raja Ternate Zainal Abidin belajar di Madrasah Giri, dia kembali ke Ternate dengan membawa kopiah atau peci sebagai buah tangan. Meskipun histori peci beragam, namun dari berbagai referensi yang ada, semua menyepakati bahwa Soekarnolah yang mempopulerkan lambang peci ini. Meskipun sebelumnya ada tokoh yang menggunakan peci yaitu Cipto Mangunkusumo, pada tahun 1913 ia diundang dalam rapat Social Democratische Arbeiderspartei bersama 3 serangkai. Cipto saat itu menggunakan kopiah dari bludru hitam di Den Haag. Dalam karangan ilmiah Sejarah Penutup Kepala di Indonesia, studi kasus pergeseran makna tanda peci hitam yang ditulis oleh Siti Firko Najiah. Pada tahun 1920-an mulai banyak tokoh yang menggunakan peci sebagai penutup kepala seperti Muhammad Husni Tamrin di tahun 1927 saat terpilih sebagai anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Ia menghadiri rapat dengan menggunakan peci. Kemudian ketika Douwes Dekker menjadi menteri,
Douwesdekker terlihat memakai peci untuk menutupi kepalanya. Namun pemakaian peci oleh Soekarno pada pertemuan Yong-Java tahun 1921 di Surabaya yang dianggap sebagai titik balik dikenalnya peci sebagai identitas nasional. Hal ini dibenarkan oleh Ayu Septiani, dosen sejarah Universitas Negeri Pajajaran. Menurutnya, ini diperkuat dengan kutipan Soekarno di Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams. Kita memerlukan sebuah simbol dari kepribadian Indonesia. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia merdeka. Kalimat tersebut diucapkan Soekarno saat menghadiri pertemuan organisasi Yong-Java. J.J. Rizal, sejarawan yang pernah menulis mengenai peci itu, turut menguatkan kutipan Soekarno. Mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu, menurut Rizal, kehadiran peci ini diperkirakan bersamaan dengan masa kapitalisme di abad ke-19. Berdasarkan informasi yang ia miliki, peci ini muncul pertama dari Sumatera saat adanya praktik buruh untuk perkebunan. Tak heran muncul berbagai tokoh seperti Haji Agus Salim yang memakai peci. Peci kerap dihubungkan oleh Soekarno dengan marhaen. Maksudnya, erat dengan nuansa untuk memperjuangkan keadilan, persamaan hak dan memperjuangkan kepentingan kaum tertindas dengan upaya menghapuskan pemerasan dan mempersatukan semua golongan yang tertindas. Peci ini juga sempat digunakan para tentara keamanan rakyat sebagai badan keamanan rakyat saat tak mampu sediakan baret dan helm baja. Peci sendiri disebut sebagai lambang perlawanan. Pada masa pergerakan, para tokoh nasional seperti Cipto Mangunkusumo, Husni Muhammad Tamrin, dan lainnya, mereka tidak mau menggunakan blangkon, yaitu tutup kepala tradisi Jawa. Itu dikarenakan di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi, kolonial Belanda mengeluarkan aturan siswa pribumi tidak boleh mengenakan pakaian seperti orang-orang Eropa. Mereka diharuskan memakai pakaian tradisional dari daerah masing-masing. Secara tidak langsung, kebijakan ini dinilai sebagai upaya kolonial Belanda memecah belah Indonesia. Kemudian kebijakan tidak berpakaian seperti orang Barat juga dianggap bertentangan dengan kenyataan yang ada kala itu. Dalam kehidupan sosial di Batavia, karya John Gelman Taylor, sejak pertengahan abad ke-19, pengaruh gaya berpakaian orang Belanda mulai terlihat dengan adanya laki-laki Jawa yang menggunakan setelan jas dan celana pantolan. Mereka selalu memadukannya dengan peci. Fakta pengaruh gaya pakaian ke barat-baratan itu diperkuat dalam buku Dennis Lombard, Nusa Jawa, Silang Budaya Jilid Pertama, Batas-Batas Pembaratan, bahwa perubahan ke barat-baratan terlihat jelas sekitar abad ke-19 dalam pembuatan busana di Eropa dan perhiasan. Salah satu buktinya adalah potret Sultan Hamengkubuwono ke-8 dalam seragam militer. Ia menggunakan jas ketat, kaos kaki dan celana, serta lencana. Kemudian penutup kepala, keris, dan peralatan menyirih. Pejabat maupun anggota pemerintahan punya andil dalam memberikan teladan ini kepada masyarakat. Menurut Ayu, salah satu contoh penggunaan peci saat ini bisa ditemukan pada sosok Ridwan Kamil yang pernah mengatakan bahwa peci bukan simbol ulama, melainkan simbol lelaki Nusantara. Rizal membenarkan pernyataan tersebut. Peci tidak identik dengan golongan tertentu seperti makna sebelumnya. Peci adalah identitas bangsa. Selain itu, keteladanan yang bisa dicontoh kemudian dari Ridwan Kamil saat menjabat sebagai wali kota Bandung, adanya aturan yaitu mewajibkan setiap PNS di kota Bandung untuk menggunakan peci setiap hari Jumat.
Pada era ini kita juga bisa merasakan penggunaan peci pada momen-momen kenegaraan saat melihat gaya busana para pemimpin memakai setelan jas, celana pantolan, dan peci. Bahkan mereka yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah pun tak lepas dari pemakaian peci. Begitulah peci yang seharusnya digalakkan menjadi identitas nasional.